warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Al-Ghasuri dengan NIM 2205010041 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai input. Input dari suatu sistem politik mempunyai peranan yang sangat penting sebagai energi atau bahan bakar bagi sistem politik untuk bekerja. Sehingga tanpa adanya input tersebut berarti tidak ada pekerjaan yang akan dilakukan oleh sistem politik itu. Input dari sistem politik dapat kita bedakan antara input berupa tuntutan dan input berupa dukungan. Input berupa tuntutan mengacu pada kelangkaan sumber-sumber dan keterbatasan kemampuan sistem politik dalam rangka memenuhi dan mengalokasikan sumber-sumber yang langka tersebut secara memuaskan pada masyarakat. Dapat kita berikan contoh seperti tuntutan untuk tidak menaikkan harga BBM yang disampaikan hampir seluruh lapisan masyarakat terhadap rencana kenaikan harga BBM. Tentu sangat jelas mengapa banyak masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Yang menjadi penyebab utama adalah efek domino yang akan ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM. Jika harga BBM naik, maka harga akan segala kebutuhan pokok pun naik pula. Hal ini tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat yang baik. Masih banyak rakyat Indonesia yang daya belinya rendah, sehingga untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, mereka mau tidak mau akan menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut. Yang kedua yaitu input berupa dukungan mengacu pada energi yang dibutuhkan sistem politik tersebut dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan yang muncul. Tanpa dukungan yang cukup dari lingkungan, sulit bagi sistem itu untuk dapat melaksanakan tugasnya. Bisa kita berikan contoh seperti dukungan yang akan terjadi jika rencana kenaikan harga BBM digulirkan, misalnya sikap DPR yang mendukung aspirasi masyarakat dalam menolak kenaikan harga BBM tersebut. Maka berdasarkan input yang ada, pemerintah akan membuat keputusan berupa output, misalnya tidak jadi menaikkan harga BBM. Dalam bentuk-bentuk sistem politik yang demokratis cenderung untuk menggunakan komunikasi terbuka, dalam arti setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan tuntutannya. Terbuka kesempatan yang lebih besar untuk sampainya tuntutan tersebut ke dalam sistem politik. Sementara bagi negara-negara yang non-demokratis, cenderung menggunakan sistem komunikasi politik tertutup, di mana hanya sebagian kecil orang-orang tertentu saja yang dapat menyampaikan tuntutan tanpa memberikan kesempatan yang sangat kecil bagi kebanyakan orang untuk bisa menyampaikan tuntutannya dan didengar oleh sistem politiknya. Baik, sekian, terima kasih. Baik, di sini untuk contoh input ada dua macam, yaitu satu tuntutan. Tuntutan itu ada dua, yaitu tuntutan yang datang dari lingkungan eksternal sistem dan dua datang dari lingkungan internal sistem. Tuntutan internal bukanlah input yang dimasukkan ke dalam sistem itu, tetapi merupakan sesuatu yang timbul dalam sistem itu sendiri. Dan oleh karena itu tuntutan internal ini seringkali lebih mempunyai akibat langsung bagi sistem politik daripada tuntutan eksternal. Tuntutan internal yang timbul dari dalam sistem itu sebenarnya merupakan akibat dari situasi-situasi yang terjadi di dalam suatu sistem politik. Untuk yang kedua, dukungan. Input dukungan suatu sistem politik tidaklah hanya semata-mata dukungan nyata yang tampak dari luar, namun juga dukungan dalam bentuk-bentuk tingkah laku batiniah berupa pandangan atau suasana pikiran. Menurut Eston, suasana pikiran yang mendukung merupakan suatu kumpulan sikap-sikap atau kecenderungan-kecenderungan yang kuat atau kesediaan untuk bertindak demi orang lain. Dukungan merupakan suatu energi yang vital bagi suatu sistem politik untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, agar suatu tuntutan dapat diperjuangkan ke dalam sistem politik, maka tuntutan tersebut harus memperoleh dukungan yang cukup kuat untuk dapat dijadikan isu politik dan didukung oleh anggota-anggota sistem politik. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengubah tuntutan menjadi isu politik adalah satu, hubungan antara tuntutan dengan lokasi pencetusnya atau pendukungnya. Yang kedua, hubungan antara tuntutan dengan pendukungnya dalam struktur.
Yang ketiga, keserasian dan publisitas tuntutan. Yang keempat, waktu saat diajukan tuntutan tersebut. Yang kelima, kecakapan dan pengetahuan politik yang penuntut. Yang keenam, penguasaan saluran komunikasi. Yang ketujuh, sikap dan suasana pemikiran masyarakat tentang tuntutan tersebut. Dukungan dalam sistem politik pada dasarnya diarahkan pada tiga hal. Yang pertama, dukungan terhadap komunitas politik dimasukkan sebagai dukungan terhadap keberadaan suatu kelompok yang berusaha menyelesaikan perbedaan yang ada atau mendorong perbuatan keputusan yang mengikat melalui tindakan-tindakan bersama secara damai. Dukungan semacam ini dapat terlihat nyata melalui tubuhnya, kesadaran dan kesatuan nasionalnya. Bagaimana seseorang merasa dirinya menjadi bagian dari suatu bangsa dan bersedia melakukan kerjasama serta menyumbangkan tenaga untuk mencapai penyelesaian secara damai tuntutan mereka yang saling berbeda. Yang kedua, dukungan terhadap rezim dimasukkan sebagai dukungan terhadap aturan-aturan dasar yang mengatur dan menyelaraskan berbagai tindakan anggota-anggota sistem dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang muncul sebagai konsekuensi dukungan terhadap suatu komunitas politik. Dengan demikian, yang dimaksud rezim ini adalah semua peraturan yang mengatur cara-cara menangani tuntutan yang dimasukkan ke dalam sistem sebagai suatu aturan permainan, dan yang dipakai oleh sebagian anggota sistem tersebut sebagai ukuran untuk menilai sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh anggota sistem. Untuk yang ketiga, yaitu dukungan terhadap pemerintah, dimasukkan sebagai dukungan terhadap suatu pemerintahan yang bertugas melaksanakan penyelesaian terhadap beragam masalah dan konflik yang muncul di antara sesama anggota sistem. Cara-cara pemerintah menarik dukungan baginya dapat berupa cara-cara etis yang dapat diterima sampai cara-cara yang bersifat paksaan dan ancaman, bahkan dengan penggunaan kekuatan atau kekerasan. Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jody Rizky Nofriwan Syanturi dengan NIM 2205010081, MK Sistem Politik Indonesia, dengan dosen pengampu Bapak Kustiawan. Baik, saya akan menjelaskan unit-unit sistem politik di bagian output. Output merupakan kebijakan alias keputusan ataupun polisi yang dibuat oleh anggota sistem politik dalam rangka menjawab output yang muncul. Output dapat dimanfaatkan untuk mekanisme dukungan. Masalah yang penting dalam output ini adalah bagaimana anggota sistem memilih sejumlah alternatif yang dipilih tersebut. Ditujukan oleh karena itu betapa eratnya hubungan antara dukungan terhadap suatu sistem politik dengan output yang dapat direalisasikan. Ada beberapa cara yang memungkinkan terpelihara dukungan yang cukup dan dalam suatu sistem politik, yaitu pertama, dapat dilakukan dengan penggunaan output yang dihasilkan sebagai mekanisme dukungan, sebagaimana diketahui bahwa output merupakan hasil berupa keputusan ataupun kebijakan dari pada anggota sistem politik dalam rangka memenuhi tuntutan yang muncul dalam output sistem politik tersebut. Secara sederhana, kita dapat mengasumsikan bahwa sistem politik mampu mengolah ataupun mengkonfirmasi berbagai macam tuntutan dari masyarakat menjadi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komponen sistem politik melakukan pekerjaannya akan semakin bertambah. Wujud dari kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem melakukan pekerjaannya tadi dapat kita lihat dari semakin bertambahnya dukungan
yang diterima sistem baik terhadap rejim komunitas politiknya dan terutama kepada pemerintah. Walaupun demikian, tidak mungkin sistem mampu menghasilkan output memuaskan oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, perlu kemampuan untuk memilih alternatif dan prioritas. 3. Melalui politisi sebagai mekanisme dukungan. Politisi artinya cara di maka anggota masyarakat yang mempelajari pola-pola politik. Melalui proses politisasi inilah seorang individu belajar untuk memainkan peranan politiknya, dan dalam proses politik itu pula terjadi penyerapan dan pemikiran sikap-sikap politik yang cocok. Melalui proses nilai individu sebagai anggota sistem belajar tentang harapan-harapan pasar yang sama dan dalam hal patokan atau ukuran-ukuran yang harus diterapkan untuk membuat penilaian politik dan cara mereka memandang dan menafsirkan gejala politik. Pemerintah mampu mengelola dukungan dengan cara menanamkan rasa keterikatan yang dalam dari anggota sistem pada sistem politiknya. Jika keterikatan politik ini menjadi beratur kuat ataupun telah melembaga, maka sistem politik tersebut akan memiliki legitimasi yang tinggi, terutama kepada rejim dan pemerintahannya, atau menopang terbentuknya cadangan dukungan yang besar. Dalam kenyataannya, output berupa kebijakan ataupun keputusan secara langsung atau tidak langsung akan menjadi umpan balik atau feedback bagi lingkungan input, apakah akan menjadi tuntutan kembali ataukah menjadi memperkuat dukungannya. Jadi contoh-contoh yang kita ambil dari unit sistem politik, yaitu output dari mekanisme kerja sistem politik adalah kemampuan para keberhasilan suatu kebijakan yang mengatur kebutuhan masyarakat. Kita ambil salah satu contohnya terjadi suatu wabah penyakit, maka masyarakat menuntut pemerintah untuk menyediakan obat-obatan. Maka dari itu pemerintah harus mengambil keputusan untuk menyediakan segala obat-obatan lalu membuat suatu kebijakan tentang obat-obatannya tersebut, sehingga outputnya adalah terhindarnya masyarakat dari wabah penyakit. Itulah dari diskusi dari kami mengenai sudut sistem politik. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kesimpulannya, jadi dari pemikiran politik itu sebagai hasil kajian empiris bisa dicontohkan dengan teori struktural fungsional yang diajukan oleh Talcott Person, seorang sosiolog. Antara lain diturunkan ke dalam teori politik menjadi civis kultur. Dari berbagai pemikiran politik yang ada, maka akan timbul ideologi-ideologi politik seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, konservatisme, dan fasisme. Setelah adanya ideologi-ideologi selanjutnya, muncul sistem politik dalam dunia politik seperti autokrasi tradisional, demokrasi, totaliter, dan komunis. Dari keterkaitan relasi antara pemikiran politik dan ideologi politik itu, maka dapat diwujudkan dalam realita implementasi sistem politik. Karena dari sebuah konsep pemikiran politik dan adanya sudut pandang ideologi terhadap politik bisa direalisasikan ke dalam bentuk model sistem politik. Dasarnya, pendekatan sistem politik yang digagas Almond merupakan pendekatan perbandingan sistem politik. Menurut Almond, dalam membandingkan lembaga dan proses-proses politik yang terdapat di dalamnya setidaknya dapat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu kegiatan deskriptif dengan melihat dan memusatkan perhatian pada keseluruhan bagian dari sistem politik tersebut. Yang kedua, memilah temuan yang didapat, kemudian dikelompokkan berdasarkan tipenya masing-masing. Yang ketiga, dicari keajegan dari hubungan-hubungan dari berbagai variabel, misalnya antara sistem sosial dan konflik yang ada. Mungkin sekian saja, terima kasih. Menurut Gabriel Almond, dalam setiap sistem politik terdapat 6 struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Dengan melihat ke-6 struktur dalam setiap sistem politik, kita dapat membandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik yang lain. Hanya saja perbandingan ke-6 struktur tersebut tidak terlalu membantu kita bila tidak disertai dengan penelusuran
dan pemahaman yang lebih jauh dari bekerjanya sistem politik tersebut. Suatu analisa struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan yang terdapat dalam parlemen, sistem pemerintah terpusat atau federal, bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif diorganisir dan secara formal dihubungkan satu dengan yang lainnya. Adapun analisis fungsional menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan melaksanakan suatu kebijakan. Input yang masuk dalam sistem politik disalurkan oleh lembaga politik, kemudian akan menghasilkan output berupa keputusan yang sah dan mengikat yang sebelumnya melalui proses konversi. Dalam konversi terjadi interaksi antara faktor-faktor politik bagi yang bersifat individu, kelompok, ataupun organisasi. Fungsi input meliputi sosialisasi politik dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi output antara lain pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penghakiman kebijakan.